Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Eh, Negara Singapura adalah salah satu negara yang sangat maju. Kemudian negara tersebut bisa dikatakan makmur juga. Dan negara tersebut juga sudah menjadi negara paling kaya ya, setidaknya di kawasan Asia. Tetapi di balik semua itu ternyata Singapura dulunya adalah negara yang sangat miskin, kemudian mereka sangat kumuh, dan mereka juga sebetulnya merdeka dari Malaysia itu karena terpaksa. Ya, saya pernah membahas negara Singapura di beberapa video saya di channel ini juga, karena negara tersebut juga miskin sumber daya alam ya. Jadi sumber daya alam di Singapura itu hampir dikatakan tidak ada. Dan di balik kesuksesan Singapura itu ada seorang yang sangat tegas dalam menyikapi kebijakan-kebijakannya, yaitu seorang Perdana Menteri yang bernama Lee Kuan Yew. Ya, Perdana Menteri pertama Singapura itu berhasil mengubah Singapura dari negara yang sangat jelek, pulaunya yang hampir nggak ada yang namanya sumber daya alam, menjelma menjadi negara superpower di Asia. Bahkan bisa mengalahkan Amerika Serikat ya dalam hal pendapatan. Tetapi inovasi-inovasi dari Singapura itu tidak diraih dengan tangan yang sangat gampang. Cara Singapura untuk memperjuangkan bagaimana mengubah mindset dari masyarakatnya, kemudian kebijakan-kebijakannya, bahkan juga ada kebijakan yang kontroversial di balik kesuksesan negara Singapura tersebut. Ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas pada episode kali ini. Ya, kenapa negara Singapura berani mengambil keputusan-keputusan yang kontroversial tetapi menguntungkan ya. Ini akan kita coba kaji untuk episode kali ini. Ayo kita jalan-jalan ke Singapura dan kita putar dulu intronya. Pada tahun 1965, negara Singapura itu sebetulnya terpaksa merdeka dari Malaysia. Ya, awalnya negara Singapura itu dimiliki oleh Malaysia, dan mereka juga sebetulnya mirip ya, karena sama-sama etnis Melayu, kemudian Cina, dan juga ada sebagian besar dari India atau di Bangladesh gitu ya. Tetapi di tahun 1965 Malaysia itu memisahkan diri, dan Malaysia juga nggak ingin terikat dengan Singapura. Akhirnya Singapura terpaksa untuk merdeka. Lepas dari Malaysia, Singapura akhirnya ya menderita. Lee Kuan Yew ya, Perdana Menteri Singapura pertama kali itu sampai menangis di TV. Kenapa? Karena mereka seolah-olah dicampakkan dari Malaysia, dan ya gimana nggak sedih. Mereka dalam tanda kutip satu negara di Singapura itu cuman pulaunya kecil ya, enggak lebih luas dari, ya mungkin lebih luas dikit lah dari Jakarta gitu. Dan ya sampai saat ini masih diperluas lagi dengan proyek reklamasi pantai gitu ya, untuk menambah luas wilayahnya. Tetapi di zaman dulu tahun 1965 Indonesia masih ada apa di situ ya, ada PKI ya dulu ya di tahun segitu. Nah, jadi di Singapura pada saat itu, ya apa yang bisa dibanggakan dari Singapura, apa yang mereka bisa dapatkan dari Singapura pada saat itu, sumber daya alamnya hampir nggak ada. Jadi Lee Kuan Yew sampai nangis-nangis itu di tahun segitu, 1965. Tetapi apa yang mereka lakukan pada saat itu, mereka nggak menyerah, mereka fight. Nah, saat itu Lee Kuan Yew itu berpikir bagaimana caranya agar Singapura ini bisa menjadi negara yang tidak meminta-minta. Ya, minimal negara Singapura ini bisa menjadi negara yang mandiri. Beliau ingin membuktikan kepada dunia bahwa negara Singapura itu bisa menjelma menjadi negara yang tidak bergantung kepada negara yang lain, tetapi bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sana walaupun mereka kecil. Nah, apa yang beliau lakukan pada tahun 1965? Nah, ini akan menjadi kajian kita, dan khusus bagaimana kebijakan-kebijakan Lee Kuan Yew mengubah Singapura jadi negara yang kecil menjadi negara yang sangat besar. Oke, kita mulai dari
Yang pertama, terkait dengan pendidikan. Tahun 1965, negara Singapura separuh penduduknya hampir buta huruf. Bayangkan itu. Tahun segitu Indonesia mungkin udah banyak mahasiswanya yang keluar ke negeri untuk kuliah. Tapi di Singapura boro-boro kuliah. Tahun segitu masyarakatnya separuhnya buta huruf. Apa yang terjadi? Lee Kuan Yew ya pada saat itu investasi besar-besaran di bidang pendidikan. Semuanya harus mengenyam pendidikan, minimal melek huruf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah benahi sistem pendidikannya. Ya, sistem pendidikan di Indonesia dan Singapura beda jauh ya. Karena kalau di Indonesia mungkin paradigmanya kemudian falsafah pendidikannya mungkin beda dengan Singapura. Tapi Singapura itu berani membenahi besar-besaran. Bagaimana sistem pendidikan yang cocok untuk negara tersebut. Ya, mereka berani ikut negara maju, kemudian mereka benahi semua besar-besaran dalam sektor pendidikan. Kenapa? Karena mereka sadar mereka nggak punya sumber daya alam, mereka harus mengandalkan sumber daya manusianya. Itu yang pertama. Kemudian mereka bikin rumah yang sangat murah untuk rakyat. Jadi tahun segitu, tahun 1960-an ya, tepatnya di tahun 1965 hingga rentang tahun 1970, Singapura itu membangun rumah murah untuk rakyat. Kenapa? Agar rakyatnya tidak menderita, mereka tidak memiliki rumah, dan mereka bisa tinggal di rumah yang layak. Caranya gimana penghasilannya? Ya mereka nyicil kepada pemerintah Singapura. Dengan cara apa? Dengan cara rumahnya disubsidi. Terus seperti itu. Dan pemerintah dapat uang dari mana? Ya mereka investasi besar-besaran juga di bidang yang lain. Mereka mengandalkan sektor industri. Dan mereka yang paling tepat adalah mengandalkan lokasi strategis Singapura untuk jalur perdagangan. Ya bayangkan saja, Selat Malaka itu dulu adalah selat tersibuk. Sampai saat ini setidaknya mereka tersibuk ya, karena ingin bagi kapal-kapal yang ingin berlabuh ke Samudra Hindia atau samudra yang lain itu harus menyeberangi menyeberangi dan melintasi Singapura karena memotong jalur gitu. Jadi tersibuk saat ini. Itu zaman dulu dari kerajaan Sriwijaya sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh Singapura, dan inilah yang menjadi keuntungan Singapura. Ya, mereka memanfaatkan lokasi strategis pada saat itu. Kemudian apalagi yang mereka lakukan? Mereka berantas korupsi habis-habisan. Jadi Lee Kuan Yew pada saat itu benar-benar ingin mengubah citra Singapura. Siapa yang korupsi diberantas habis-habisan. Gak kenal siapapun itu. Dari mulai yang paling bawah sampai yang paling atas. Anda Indonesia bisa meniru hal seperti ini ya, berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Di Singapura semuanya diberantas itu. Yang namanya korupsi bisa ditekan besar-besaran. Ya, jadi beliau sangat ketat sekali dalam hal ini. Dan ini penting untuk pembangunan Singapura. Kemudian, apa yang mereka lakukan lagi? Mereka bikin sistem sendiri yang cocok untuk Singapura. Maksudnya gini, sistem yang cocok untuk Singapura itu adalah menyesuaikan dengan penduduk Singapura yang pada saat itu multi etnis ya. Mereka kan etnisnya 3, ada Melayu, ada Cina, ada India. Dan mereka mengadopsi dari negara lain itu seolah-olah nggak cocok. Jadi mereka buat kebijakan sendiri yang cocok untuk negaranya. Apa yang mereka lakukan? Mereka membuat Central Provident Fund atau disingkat dengan CPF. Apa itu Central Provident Fund? Yaitu mereka mewajibkan untuk warganya menabung. Untuk apa? Untuk masa tua dan masa depan. Dan ini bisa menjadi jaminan sosial bagi warganya kelak di kemudian hari. Selain itu uangnya juga bisa untuk sumber dana pembangunan. Jadi warga Singapura itu wajib menabung ya. Setelah itu mereka harus ya menabung kecil ya tabungannya, tapi itu untuk jaminan sosial di masa depan dan masa tua. Karena Singapura nggak ada yang namanya sumber daya alam, dikit kalaupun ada. Nah ini uangnya bisa diputar lagi untuk dipakai kepada dana pembangunan, dana pendidikan, dan dana infrastruktur. Karena Singapura itu kan mengandalkan jasa. Jadi kebijakan ini yang ditekan oleh Lee Kuan Yew. Nah apalagi yang dilakukan oleh Perdana Menteri ini?
Kemudian mereka membuat keputusan yang sangat kontroversial, mungkin satu-satunya di dunia. Apa? Melarang permen karet untuk kebersihan. Jadi permen karet di Singapura itu dipastikan nggak ada. Kalaupun ada mungkin hanya di tempat-tempat private ya, atau di rumah-rumah gitu. Kalau di tempat umum mungkin nggak ada. Karena untuk kebersihan Singapura betul-betul sangat disiplin. Mereka sadar bahwa Singapura itu negara yang kecil sehingga daya tariknya apa? Ya akhirnya mereka membuat negaranya bersih dengan sebersih-bersihnya. Anda kalau pergi ke Singapura, kalau pernah ke sana, takjub dengan bagaimana kebersihan di negara itu benar-benar bisa dijaga. Kalau mereka bisa menjaga negaranya bersih, otomatis secara tidak langsung mereka juga bisa menjaga dari kebersihan korupsi. Ya mereka bisa menangani itu. Apakah Indonesia bisa? Ya bisa-bisa saja sih kalau pemerintahnya dan rakyatnya mau bersatu begitu. Oke, kemudian apa lagi kontroversinya? Negara di Asia mungkin satu-satunya yang mengizinkan judi itu cuma Singapura pada tahun itu ya. Jadi permen karet nggak boleh, tapi judi boleh. Tujuannya apa? Untuk menaikkan pendapatan negara. Judi itu kan pajaknya mahal. Nah di Singapura tuh diperbolehkan. Kenapa? Ya kembali lagi ke tadi, Singapura ya itu nggak ada sumber daya alam dan mereka mengandalkan sumber daya manusianya. Akhirnya sumber daya manusianya yang mengelola kekayaan Singapura, salah satunya dari kebijakan-kebijakan tadi. Larangan permen karet, tapi urusan judi itu diperbolehkan untuk menaikkan pendapatan negara atau pajak negara dari perjudian itu. Ya kita tahu sendirilah judi itu sangat banyak pajaknya. Di Las Vegas tuh berapa gitu ya. Kemudian mereka itu ketat soal yang namanya kedisiplinan bagi rakyatnya, tapi longgar kepada pajak. Kenapa? Karena untuk menarik investor. Ya investor di sana kalau misalkan ingin berinvestasi nggak ribet. Kenapa? Ya karena memang di Singapura itu terbuka. Ditambah lagi dengan jalur perdagangan di Selat Malaka itu. Pelabuhan Singapura itu sampai saat ini masih menjadi pelabuhan tersibuk nomor 2 di dunia setelah China ya. Dulu di Singapura itu tersibuk. Sekarang bisa dikalahkan dengan China. Tapi tetap Singapura menjadi bandara tersibuk, kemudian pelabuhan tersibuk di dunia. Itu yang sudah berapa tuh kebijakannya, sudah banyak gitu. Kemudian apa yang terjadi? Butuh waktu 50 tahun untuk membuat negara Singapura itu menjadi negara yang bisa dikatakan superpower di Asia. Ya. Tahun 2022 PDB Singapura itu tertinggi di dunia, bahkan mengalahkan Amerika Serikat. Negara superpower itu dikalahkan oleh negara kecil di Asia Tenggara ini. Jadi di tahun 2022 kemarin, Singapura itu pendapatan PDB-nya itu sekitar 72.000 US dollar. Dari tahun 1965 hanya 500 US dollar naik menjadi 72.000 US dollar, mengalahkan Amerika Serikat. Bayangkan itu, butuh waktu 50 tahun. Enggak lama waktu 50 tahun itu untuk negara yang kecil seperti itu. Cepat ya. Kenapa? Eksekusinya cepat, korupsinya diberantas habis-habisan, negaranya juga bisa dikatakan kompak antara pemerintah dengan rakyatnya atau bersinergi sehingga mereka sustainable, berkelanjutan ini. Hanya butuh waktu 50 tahun. Bayangkan, dengan Indonesia yang sudah hampir 80 tahun merdeka, kita tetap kayak gini aja. Apa yang terjadi dengan kita dan bagaimana dengan Singapura? Hanya butuh waktu 50 tahun untuk mengubah Singapura dari negara yang awalnya sangat direndahkan, hampir buta huruf, separuhnya bahkan pendidikan juga mereka sangat susah, kelaparan, etnisnya juga sangat rentan untuk konflik, tapi butuh waktu 50 tahun untuk mengalahkan pendapatan PDB Amerika Serikat. 72.000 US dollar. Bayangkan itu di tahun 2022. Kenapa? Kebijakannya sangat strategis. Pemerintahnya juga eksekusi cepat, nggak pandang bulu. Itu yang dilakukan oleh Singapura. Dan sampai saat ini Singapura menjelma menjadi negara superpower di Asia. Bayangkan itu. Apakah Indonesia bisa seperti ini? Ya bisa-bisa saja. Karena Indonesia memiliki potensi yang besar. Kalau pemerintah dan rakyatnya kompak, bersinergi gitu. Apakah Singapura berhenti sampai di situ? Oh tidak.
Singapura sampai saat ini masih mengandalkan yang namanya sumber daya manusia. Karena mereka sadar sumber daya alamnya nggak ada. Mereka mengandalkan jasa industri, jasa investor, jasa perdagangan, strategisnya bagaimana letaknya. Kemudian mereka nggak berhenti di situ. Mereka tetap menggencarkan program-program. Yang terbaru adalah Smart Nation. Apa Smart Nation itu? Smart Nation itu program dari pemerintah Singapura di mana semua layanan publik itu rata-rata didominasi oleh penggunaan AI atau Artificial Intelligence. Supaya mereka bisa memanfaatkan AI dan bisa memangkas biaya untuk penggajian karyawan. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah Singapura. Ya, koneksi internet di sana sudah sangat cepat. Anda kalau pernah ke sana ya pasti takjub dengan keberadaan Singapura itu. Saya pernah berkunjung ke Singapura itu beberapa bulan yang lalu dan saya sangat takjub dengan kedisiplinan warganya, dengan kebersihan negaranya dan dengan strategi-strategi G2, ya, warisan dari Perdana Menteri Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama di Singapura itu. Jadi itulah sekelumit kisah bagaimana negara Singapura awalnya negara yang sangat kecil, pulau yang sangat kecil, nggak ada sumber daya alamnya, ya ada tapi sedikit saja, mungkin 0, sekian, tapi bisa menjelma menjadi negara yang superpower dan bahkan disegani di seluruh dunia. Itulah Singapura. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan dan motivasi untuk kita semua agar kita bisa meniru kebijakan-kebijakannya, ya, terutama berantas korupsi sampai akar-akarnya. Karena yang namanya korupsi itu pasti merugikan. Apapun bentuknya, berapapun nominalnya, berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada kata-kata salah ataupun ada referensi yang kurang tepat, koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.